Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat berjumpa kembali meskipun dalam video, tapi kakak yakin Tuhan ada di dalam hati adik-adik, di dalam hati kita semuanya. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong agar kami mengerti, agar kami menyimpan dalam hati, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, adik-adik, minggu ini tanggal 29 Maret 2020, ceritanya terambil dari kitab Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Nah, kitab Ratapan, namanya Ratapan ya Dedek. Kitab ini memang berisi keluh kesah bangsa Israel saat mereka dalam pembuangan. Kenapa bangsa Israel bisa dalam pembuangan ya? Ya, ini kita harus melihat ke tahun-tahun sebelumnya, ke ratusan tahun yang lalu. Yang pertama-tama adalah saat ini. Adik-adik masih ingat cerita ini, gambar ini? Ya, ini adalah Musa sedang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka melalui apa? Laut Teberau yang terbelah dua sehingga mereka boleh jalan melalui laut itu yang sudah kering. Iya, lalu Tuhan menyertai perjalanan mereka untuk menuju ke tanah perjanjian. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu adik-adik, apakah bangsa Israel tetap setia kepada Tuhan? Ternyata tidak. Mereka tetap berkeluh kesah. Mereka sering sering ngomel-ngomel, sering aduh kenapa kok begini, kok susah dan sebagainya. Sampai suatu saat adik-adik, Tuhan memberikan mereka melalui Musa 10 perintah Allah. Adik-adik masih ingat gambarnya seperti ini? Iya. Nah, saat itu Tuhan memberikan 10 perintahnya melalui 2 loh batu. Siapa yang masih ingat isinya? Apa yang pertama? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat patung atau berhala. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzinah. Kedelapan, jangan mencuri. 9, jangan bersaksi dusta atau bohong. Ke-10, jangan menginginkan milik orang lain. Nah, itu Tuhan berikan kepada bangsa Israel supaya mereka mengikuti perintah-perintah yang Tuhan berikan. Tapi adik-adik, belum juga Musa turun dari Gunung Sinai, apa yang mereka lakukan adik-adik? Ya, mereka membuat patung berhala, mereka menyembah patung berhala itu. Padahal tadi sudah dikatakan tidak boleh membuat patung berhala, tidak boleh menyembahnya, tidak boleh ada Allah lain. Itulah yang dibuat oleh bangsa Israel begitu dan berulang dan berulang dan berulang. Sampai ada raja yang Tuhan berikan, mulai dari Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo ya adik-adik. Raja Salomo yang membuat bait Allah begitu indahnya di Yerusalem sehingga Yerusalem itu menjadi pusat dari bangsa Israel. Itu pun di akhir kehidupannya Raja Salomo yang terkenal bijaksananya
tidak apa? Tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan. Meskipun demikian adik-adik, Tuhan tetap memaafkan. Tapi bangsa Israel buat lagi salah. Tuhan ampuni, buat lagi salah. Begitu terus-menerus sampai akhirnya Tuhan benar-benar marah. Dan bangsa Israel ini Tuhan izinkan Babel, ya, bangsa Babel untuk menjajah bangsa Israel. Bukan hanya menjajah, tetapi membawa bangsa Israel keluar dari tanah mereka, dari tanah Kanaan, untuk pergi ke negeri mereka. Di negeri mereka, di negeri Babel, mereka di situ untuk kerja paksa, ya. Mereka harus menjadi seperti budak di sana, dan mereka menderita di sana, adik-adik. Yerusalem menjadi hancur, ya, karena Tuhan sudah sangat marah karena bangsa Israel selalu saja buat salah, selalu saja menyembah berhala, tidak mau mengikuti perintah-perintah yang sudah Tuhan berikan. Nah, itulah adik-adik di kitab Ratapan itu, bangsa Israel mereka mengeluh dan mereka meminta ampun. Kapan penderitaan ini berlalu? Hukumannya sangat berat sekali, ya adik-adik. Dan apakah Tuhan itu jahat? Apakah Tuhan itu kejam? Enggak ya adik-adik. Tuhan menghukum karena bangsa Israel salah. Tuhan ingin supaya bangsa Israel menjadi baik kembali. Bangsa Israel mau bertobat dan mengikuti jalan Tuhan kembali. Bangsa Israel mau memperbaiki dirinya dan mau untuk selalu setia kepada Tuhan. Demikian pula dengan adik-adik, dengan Kak Ellen, sama. Kalau kita berbuat salah, pantas kita dihukum, ya. Kalau dihukum tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh ngambek. Enggak, itu kan bukan salah saya. Enggak, itu salah dia, makanya saya begini, makanya saya begitu, dan lain sebagainya. Tidak boleh adik-adik, ya. Hukuman yang kita dapat karena kita bersalah. Pada saat itu kita merenung, kita berdoa, kita minta ampun kepada Tuhan dan berjanji untuk tidak berbuat lagi. Kita berjanji untuk memperbaiki diri, kita berjanji untuk mengikuti perintah-perintah yang Tuhan berikan, perintah-perintah yang orang tua kita berikan ataupun guru di sekolah. Kita bertekad untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin, karena kita tahu hukuman yang diberikan itu bukan karena tidak sayang kepada kita, tetapi supaya kita menjadi lebih baik. Ya, setuju ya adik-adik? Baik, kita tutup cerita ini dengan menyanyi lagu BAIK baik. Ya, mana tangannya, jarinya? Oke, BAIK baik, BAIK baik. Saya mau ikut